itu ada di Surabaya, kemudian ada di Banten, dan yang terakhir itu adalah di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kita diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan sampai Jumat-Jumat selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siapa yang tinggal di daerah ini kalian aman 100% dari DC-DC pinjol. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya, ada video ya yang mana dibagikan oleh kepolisian tindak kriminal yang ini banyak mulai terjadi di mana saja termasuk saya. Ya, saya sudah pernah kena hal seperti ini. Alhamdulillahnya saya masih bisa mencegah, dan saya harapkan teman-teman semuanya yang mungkin suka belanja online, apalagi belanja menggunakan paylater dan juga menggunakan pinjaman dari pinjol, perhatikan ini bisa membuat kalian rugi 2 kali lipat. Jadi tolong hindari dan sebarkan kepada keluarga kalian. Ini Budi, motor lamanya tidak terpakai, lalu dijual di toko online. Ini adalah Santi. Santi ingin membeli motor bekas di toko online. Dan ini adalah orang ketiga, sang penipu. Sang penipu melihat motor Budi dijual di toko online. Penipu membuat iklan yang sama di toko online yang sama. Bedanya, harganya dijual lebih murah. Santi, seperti pembeli pada umumnya, tergoda dengan harga yang lebih murah. Santi mencoba menghubungi nomor si penipu. Sampai di sini, aksi baru dimulai. Sebelum penipu menanggapi Santi, penipu sudah menghubungi Budi terlebih dahulu. Penipu memainkan peran sebagai calo, membantu temannya yang ingin membeli motor. Kalau nanti teman saya tanya, bilang aja, Mas Budi sepupu saya. Berikutnya, penipu menyambut Santi dengan ramah. Singkat cerita, Santi deal. Penipu mengajak Santi untuk cek kondisi motor secara langsung. Penipu berpesan pada Santi, Saya sedang di luar kota, nanti ketemu dengan sepupu saya, namanya Budi. Bilang aja kamu teman saya. Step berikutnya, penipu menghubungi Santi dan Budi secara bersamaan untuk menentukan lokasi bertemu, dan mereka berdua setuju. Pada akhirnya, Santi dan Budi bertemu di sana. Ini temannya si Anu ya? Iya betul, kamu Mas Budi sepupunya si Anu. Betul, silakan dicek motornya. Setelah ngecek motor dan dirasa cocok, Santi segera mentransfer uang ke rekening si penipu. Udah Mas, saya bawa motornya ya. Loh, transfer dulu mbak. Kan udah saya transfer, nih buktinya. Lah, itu bukan rekening saya mbak, mau nipu saya. Itu kan sepupunya Mas, Mas yang nipu saya. Saya udah transfer kok, uang saya gimana? Itu kan temannya mbak sekongkol ya? Well, ini yang dinamakan penipuan segitiga. Nah itu dia teman-teman ya, namanya penjualan segitiga. Saya dulu pernah terjadi seperti ini. Syukurnya penjual saya itu kooperatif, mau menunjukkan invoice mana yang harus saya bayarkan dan dibayarkan ke rekening mana. Dan syukurnya lagi saya tidak terjerat dengan si pihak ketiga yang menawarkan barang ini, yang mana ternyata bukan dialah penjual aslinya. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar, apalagi buat teman-teman yang suka belanja online dan menggunakan paylater, apalagi menggunakan kartu kredit. Jangan sampai kalian rugi 2 kali. Kabarkan kepada keluarga, adik dan saudara kalian. Ini penting sekali dan modusnya sudah banyak berbagai macam di seluruh wilayah Indonesia. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini OJK merilis ada daerah-daerah yang aman dari DC pinjol. Nah, kenapa ya OJK merilis ini? OJK di sini tidak menyebutkan untuk DC pinjolnya, tapi di sini OJK menyebutkan daerah ini sangat minim DC lapangan karena yang galbay tidak banyak ataupun TWP 90-nya itu sangat rendah dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Dan juga saya akan bagikan ada beberapa daerah-daerah yang saat ini sangat rawan untuk perkembangan ataupun peredaran DC lapangan. Nah, buat teman-teman semuanya yang galbay, perlu diperhatikan informasi ini bukan untuk menakut-nakutin kalian. Informasi ini sharing sebagai bentuk informasi yang saya sampaikan kepada kalian bahwa yang berlaku saat ini adalah seperti ini dan kalian sudah siap siaga karena sudah mendapatkanlah lebih awal dari saya. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman ya. Di sini OJK menyebutkan daerah-daerah yang tidak ada DC lapangannya. Ini dianggap karena pinjaman di sini naik signifikan, tetapi TWP ataupun tingkat gagal bayar di wilayah ini sangat rendah. Ya, yang pertama itu adalah Maluku Utara.
Nih, ya sudah pernah saya sebutkan kepada teman-teman. Karena beberapa informasi disampaikan oleh OJK ini akhirnya membuat para pinjol-pinjol membuka cabangnya di wilayah Indonesia Timur. Sehingga saya yakin walaupun ada DC lapangannya, tetap nanti wilayah-wilayah dengan TWP ataupun gagal bayar rendah ini masih aman untuk DC lapangan. Nah, lanjut lagi itu ada Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara ini tingkat galbainya masih sangat rendah sehingga belum ada DC lapangan daerah ini. Bukan berarti kalau tingkat galbainya rendah itu tidak ada yang galbai, ada yang galbai, tapi hanya sekian persen dari orang yang menjam. Ya, otomatis ini tidak akan ada DC lapangannya, tetapi saya tidak menutup kemungkinan suatu hari pasti akan ada banyak orang yang juga menunda pembayarannya, sama yang seperti kelakuan saat ini ya. Nah, lanjut lagi untuk daerah ketiga, ini adalah Sulawesi Tengah. Nah, masih wilayah Indonesia Timur. Inilah 3 daerah yang hampir tidak ada DC lapangannya. Bahkan DC lapangannya belum diterjunkan di sini. Tetapi untuk wilayah-wilayah cabang dari pinjol-pinjol ini sudah mulai banyak dibuka cabang-cabangnya di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian di Papua, Kalimantan, Mataram, dan juga Bali. Nah, kalau sudah ada seperti itu, apakah DC lapangannya ada? Tergantung dari tingkat gagal bayar kalian. Kalau seandainya masih sedikit, otomatis dia tidak akan ada di sana. Penagihannya masih berupa by phone saja. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, itu untuk daerah yang diinformasikan OJK sangat aman. Nah, saya bagikan lagi untuk beberapa daerah-daerah yang sangat rawan. Banyak DC lapangan. Bahkan ada beberapa daerah yang biasanya tidak turun DC lapangan sekarang sudah mulai ada. Nah, lanjut. Yang pertama itu di wilayah Pulau Jawa. Pasti ya, wilayah Pulau Jawa ini berbagi ya, ada yang paling banyak, ada yang random, bahkan ada yang tidak ada. Yang paling banyak itu adalah daerah Jabodetabek sampai ke Bandung. Nah, itu memang banyak teman-teman ya. Bahkan ada seorang teman saya ya, yang dia udah galbay di puluhan pinjol tapi tidak berani galbay. Karena apa? Ada orang tuanya di rumah yang sedang sakit, bahkan sudah sangat jompo. Dia minta penguatan kepada saya untuk, Mbak, bantu saya kuat, Mbak, saya belum berani galbay, biarlah saya gali lubang tutup lubang terus sampai kapan saya tidak tahu, yang penting orang tua saya masih aman. Nah, kalau kondisi seperti ini saya tidak bisa menyarankan apapun teman-teman ya, karena itu kembali lagi kepada kalian. Tetapi kalau memang nanti ketemu celah untuk kalian galbay dan berani untuk mengambil tindakan, saya harapkan kalian berani jalan. Karena apa? Gali lubang tutup lubang itu adalah bom waktu untuk kalian sendiri ya. Lanjut lagi untuk wilayah paling banyak lagi DC lapangannya itu ada di Surabaya, kemudian ada di Banten, dan yang terakhir itu adalah di Malang. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Untuk wilayah yang sangat-sangat sedikit DC lapangannya bahkan random itu di wilayah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah mulai ke pedesaan itu mulai sedikit DC lapangan, bahkan hampir tidak ada. Untuk wilayah Malang dan Surabaya, untuk wilayah pedesaan dan untuk pelosok ataupun yang hidup di pegunungan itu hampir tidak ada DC lapangan. Tetapi jangan salah untuk yang model seperti ini. Biasanya untuk di wilayah Jawa ini memang tidak ada DC lapangan teman-teman, tetapi banyak orang pintar yang membodoh-bodohi masyarakatnya dengan penjualan barang-barang murah, dengan menggadaikan KTP dan segala macamnya. Nah, yang seperti itu perlu diwaspadai karena wilayah Jawa ini sampai hari ini adalah wilayah nomor 1 untuk yang paling banyak galbay dan paling banyak DC lapangan ya. Kemudian lagi wilayah Sumatera untuk daerah Medan, kemudian Padang, kemudian Lampung. Nah, itu untuk wilayah yang banyak DC lapangannya. Kemudian Kalimantan, ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, itu untuk wilayah yang banyak DC lapangannya. Selebihnya masih aman teman-teman ya. Untuk pinjol-pinjolnya sudah sering saya sampaikan mana pinjol-pinjol yang sudah mengeluarkan DC lapangannya dan mana-mana yang masih aman. Jadi buat kalian yang ada di wilayah-wilayah yang saya sebutkan ini, bukan berarti kan harus
harus takut untuk galbay, tetapi kalian perlu lebih menguatkan mental kalian dan lebih untuk memperbanyak informasi, karena bisa jadi sewaktu-waktu DC-nya mampir ke rumah kalian. Tetapi ingat, DC-DC yang mampir ke rumah kalian itu bukanlah DC-DC yang harus ditakutin, karena itu berbeda dengan yang selalu mengancam baik telepon, email, ataupun WA. Ingat teman-teman ya, mereka berbeda. Saat ini ada 82 triliun penyaluran kredit dan 3% orang galbay di seluruh Indonesia. Ada sekitar jutaan orang yang menggunakan pinjol dan hampir semuanya galbay. Jadi bukan kalian sendiri, tetap kuat mental, jangan gegabah dalam mengambil keputusan, dan ingat, kita semuanya pasti bisa keluar dari ini semuanya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.